Ya, assalamualaikum teman-teman. Di depan kita ini ada laptop Asus A412, lebih tepatnya A412F. Ini laptop keluaran 2019, jadi sekarang sudah sekitar 1 tahunan teman-teman ya, 1 tahunan lewat, tapi belum ada 2 tahun. Nah, di sini kita akan ada beberapa poin yang akan kita ulas. Yang pertama itu ya spesifikasi singkatnya, spek singkatnya Asus A412 ini. Terus karena sudah sekitar 1 tahun pemakaian, nah ini kita lihat performanya seperti apa, atau ada yang bermasalah atau gimana, dan juga nanti kita akan ngasih tahu untuk spesifikasi upgrade RAM-nya seperti apa ya, upgrade RAM Asus A412. Jadi kita bisa ngecek. Tadi kita sudah cek sebenarnya, tinggal kita share ke teman-teman semua. Oke, yang pertama untuk spek singkatnya dulu. Ini dia sudah Intel generasi yang ke-8. Yang dipakai ini Core i3, speknya ini Core i3 8145U, RAM-nya 4 GB. Windows-nya ini kalau ada OM-nya ini berarti dia sudah register resmi ya teman-teman ya. Di sini Windows 10 Home Single Language. Jadi ini bawaannya sudah ada Windows-nya kalau beli, dan ini speknya pakai SSD NVMe 512 GB, 512 GB teman-teman ya. Jadi dia sudah pakai NVMe teman-teman ini speknya, karena tadi kita sudah bongkar. Nanti tinggal kita jelasin ke teman-teman aja. Terus untuk selama kita di sini tadi install Windows juga, ini dengan layar yang seperti ini, lebih tepatnya kita lihat angle-nya seperti ini ya. Ini angle-nya kayak gini nih, model yang kayak gini ini nyaman banget. Apalagi ini sudah full HD ya. Ini dia sudah full HD, model angle-nya juga seperti ini. Dia slim bezel. Nah, pinggirannya ini tipis. Itu ketika kita nginstal tadi sekitar kurang lebih ya 2 jam, itu mata kita nggak cepet lelah teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang punya keluhan keluhan mata gitu, misalnya pakai kacamata atau gimana, atau minus gitu kan, ini laptop ini enak banget. Karena biasanya kan kita kalau nginstal itu kan beberapa seri-seri laptop yang seri-seri standar itu kan agak pedes-pedes gitu ya kalau kelamaan ya. Nah ini kita tadi nginstal selama 2 jaman ini nyaman banget teman-teman. Jadi untuk perform berlama-lama di depan layar ini enak. Terus keyboardnya juga ini udah ada backlightnya, nih lampunya, tombol powernya nempel di mana ini, di keyboard tombol powernya ada backlightnya, ini fingerprint. Terus kita ke port samping ya. Nah ini untuk power ya, charger ini HDMI, ini USB, yang sini USB, terus USB Type C. Di sini untuk audio teman-teman, sebelah kirinya itu. Untuk di sebelah kanan ini ada satu slot USB lagi, lampu indikator, sama ini sepertinya seperti itu apa, micro SD teman-teman, slot micro SD. Ini untuk dari sebelah kanannya. Nah untuk performan baterainya teman-teman, karena dia sudah ada protektornya ya, ini semacam protektor Asus baterai health charging. Ini baterainya masih 20%, itu sekitar 1,5 jam teman-teman. Jadi 20% sekitar 1,5 jam, berarti kalau 100% berarti berapa jam kira-kira. Jadi masih awet banget teman-teman. Untuk apa namanya, kinerja baterainya masih lumayan bagus menurut kita ya, seperti masih baru teman-teman ya. Untuk dari sisi speakernya teman-teman, ini enak banget speakernya. Ini suaranya ini lembut tapi kencang tapi lembut gitu. Dan juga apa ya, di telinga itu enggak apa ya, enggak seperti suara cempreng banget, enggak. Ya gimana ya teman-teman, coba dengerin sendiri ya. Hmm.
Nah, sekarang kita ngecek ini teman-teman, untuk upgrade RAM Asus A412 ini dia bisa apa enggak ya. Nah, kita biasanya pakai program ini teman-teman, AIDA 64. Kita buka. Nah, ketika sudah terbuka seperti ini, pilih bagian motherboard teman-teman ya. Pilih bagian motherboard. Terbuka seperti ini, terus selanjutnya pilih yang chipset. Nah, ini dia. Wow. Maksimum untuk upgrade RAM Asus A412 itu sebesar 32 GB teman-teman. Sebesar 32 GB untuk upgrade RAM Asus A412. Jadi lumayan banget ini. Terus untuk tipe DDR-nya ini bisa sebelah sini, ini DDR4. Di sini tipenya mulai dari 133, 1600, 1866, 2133, dan yang paling tinggi kayaknya ini 2400 ya teman-teman ya. Jadi tipe DDR-nya ini yang dia support, DDR4 ya. Terus ini kalau kita lihat memory controller, tipenya dia dual channel, tapi yang aktif adalah single channel. Berarti dia di dalam masih menyisakan satu slot teman-teman. Jadi RAM-nya ini tanam, kita juga udah bongkar kok teman-teman ya. Kita udah bongkar, cuman ya nggak kita liatin karena ini sudah selesai untuk bongkar pasangnya, ngerekam juga sendirian. Tapi teman-teman percaya aja, ini bisa dilihat juga dari software. Jadi di dalamnya sekarang yang aktif itu single channel 64 bit. Jadi kalau ini nanti aktif jadi 2128, itu kencengnya 2 kali lipat teman-teman. Jadi ini RAM-nya tanam, tapi dia masih menyisakan satu slot untuk upgrade teman-teman ya. Jadi yang ini beroperasi sekarang itu dari RAM tanamnya, onboardnya, tapi masih menyisakan satu slot. Jadinya nanti kalau misalnya satu slot itu terisi, di sini akan aktif menjadi aktif mode-nya ini jadi dual channel teman-teman. Otomatis dari 64 ke 128 itu naik 2 kali lipat. Jadi kencengnya terasa 2 kali lipat teman-teman. Nah, kalau untuk kasus yang kita tangani ini teman-teman, itu dia ada masalah di sini. Nah ini tulisannya ya. Ini dia tuh pas masuk ke sini, ini dia masuk BIOS terus. Jadi tiap dinyalain gini masuk BIOS teman-teman. Jadi pas di power itu langsung masuk BIOS. Kan tadinya kita pikir keyboardnya bermasalah. Biasanya kan kalau keyboard bermasalah itu juga sering masuk BIOS juga. Nah tapi ternyata pas dicek bukan keyboard bermasalah, tapi NVMe-nya, SSD-nya itu not detected teman-teman. Nah ini kasusnya ini kan masuk BIOS terus. Dia NVMe-nya not detected. Jadi tidak terbaca sama sekali. Jadi di BIOS itu dicek nggak terbaca. Ayo, tadinya kita mikirnya apakah hilang, diambil orang atau gimana gitu kan. Ternyata ya memang ada masalah teman-teman. Tapi ini bisa ditangani dengan apa ya istilahnya, bukan masalah yang berat banget untuk seri ini. Karena masih bisa ditangani kok, buktinya sekarang udah nyala dengan normal. Cuman sekedar saran aja untuk teman-teman yang punya seri ini supaya nggak kejadian demikian kayak tadi ya, NVMe SSD-nya not detected, itu jangan sampai lama nggak dipakai teman-teman ya laptopnya ya. Jangan sampai lama nggak dipakai, terutama lagi di musim hujan, lagi di musim lembab gitu. Jangan sampai lama nggak dipakai. Jadi saran kita itu supaya teman-teman nggak kejadian. Tapi untuk keseluruhan ini enak banget laptop ini, enak banget. Cuman yaitu tadi masalah yang kita tangani itu dia ketika dinyalakan langsung masuk BIOS, Tadinya kita mikir keyboardnya rusak, kan biasanya kalau musim penghujan atau lembab keyboard banyak yang rusak kan, tapi ternyata bukan. Yang bermasalah adalah SSD-nya no detected, tidak terbaca. Otomatis tiap dinyalain ya masuk BIOS terus, karena dia nggak bisa masuk Windows. Ya gimana mau masuk Windows, SSD-nya nggak kebaca. Nah itu untuk pencegahannya itu tadi ya teman-teman ya, supaya nggak kejadian, jangan sampai lama nggak dipakai. Paling nggak kalau misalnya lagi musim hujan itu ya 2 hari sekali dipakai, atau paling lama ya 3 harian lah, 3 hari sekali dipakai. Harus itu ya teman-teman ya, harus dioperasionalkan. Ya oke, demikian teman-teman ulasan singkat kita tentang Asus A412F ya ini ya. Semoga bermanfaat.